Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddus wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un ba'da wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah pada kesempatan hari ini kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah yang diajarkan oleh baginda kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, segala nikmat yang kita terima, kita kembalikan pujian itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur bisa hadir di masjid yang mulia ini, melaksanakan rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam melaksanakan berbagai ibadah. Apalagi hari ini ada yang beberapa orang jamaah yang melakukan kegiatan dari semalam, daripada maghrib sampai hari ini, sampai jam sekarang. Mudah-mudahan perjalanan ibadah kita yang kita lakukan ini adalah bagian wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terutama ibadah-ibadah yang kita lakukan itu nantinya akan menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, yang akan menjadi saksi dan bekal kita menjadi penolong pada saat ketika melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mudik, hadirin, ketika kita mudik ke kampung kita yang dinamakan kampung akhirat, maka perjalanan itu perlu kita punya bekal. Ketika melewati sakaratul maut, alam barzah, yaumul hisab, yaumul ba'ats, yaumil hisab, yaumil mizan, lalu siratal mustaqim, nanti kita akan sampai pada titik kampung kita, dan harapan kita masuk pada kampung akhirat yang dinamakan fa innal jannata hiya ma'wa. Tempatnya adalah surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan nikmat yang kita terima dalam bentuk wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan semoga kepada kita semua. Salawat kita adalah perintah. Jadi ketika seseorang bersalawat itu adalah merupakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena salawat ini menjadi sebuah perintah kepada hamba. Dan ujungnya dari salawat itu, kita wajib patuh dan taat kepada perintahnya baginda Rasulullah SAW. Ada satu ayat yang memerintahkan kita kepada taatnya kepada Rasul, tapi itu adalah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ketika seseorang taat kepada Rasulullah, maka itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu adalah orang yang terpilih dan spesial. Nah, salah satu penghormatan dan mencintai dan memuliakan beliau adalah dengan melaksanakan perintah Allah. Kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tekniknya hanya berbeda saja dalam sholawat. Ada yang senang dilakukan, ada yang tidak, yang tadarruan wa khafiyah. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina. Tapi pada prinsipnya dua hal yang berbeda itu, sekali lagi kita jangan saling menyalahkan. Yang jelas sholawatnya kita kepada Rasulullah itu yang harus ditanyakan supaya kita mendapatkan pertolongan dari baginda Rasul, maka hidupnya harus taat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan kepada kita semua, diberikan istiqomah selalu menjalankan perintah-perintahnya, terutama perintah dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan beberapa hal yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan beberapa para ulama terkait kehidupan, sesuai dengan kemarin saya memberikan tema hidup ini supaya berkah. Hidup ketika kita melaksanakan aktivitas apapun di dunia itu sangatlah celaka dan rugi, sebetulnya rugi dan celaka kalau kita itu tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ada sebuah tips ya yang disampaikan oleh Imam Abu Laid Imam Samarkindi, bahwa ada beberapa yang harus kita menjadi perhatian dan menjadi pertanyaan buat kita semua. Kalau pertanyaan itu disampaikan kepada diri kita, lalu dijawab bahwa kita sudah melaksanakan itu, berarti hidup ini sudah berkah sebenarnya. Jadi sebetulnya hadirin, melihat berkah tidaknya hidup ini, maka bercerminlah diri kita sendiri. Pakai standar apa kita bertanyaan itu? Pakai standar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, atau para ulama yang memberikan tips kepada kita. Kalau masih kurang, maka kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Seperti itu. Makanya dalam Islam itu evaluasi diri, muhasabah itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah setiap hari sebetulnya. Ketika Allah menyampaikan dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15, 16, 17, 18, di situ Allah menyampaikan bagaimana kebiasaan ahli surga. Jadi sebetulnya Al-Quran telah memberikan gambaran kepada kita, ada orang itu nanti ahli surga, penduduk surganya Allah, tapi kebiasaan di dunianya kelihatan. Nah ini bisa menjadi indikator kita sebetulnya. Kalau indikator itu ada pada diri kita, maka kita termasuk penduduk surga yang ada di dunia yang nantinya menjadi ahli surga. Salah satu di dalam ayat Az-Zariyat, surat Az-Zariyat itu adalah mereka yang selalu mengevaluasi setiap harinya di waktu-waktu yang Allah tentukan. Di situ adalah waktunya menjelang subuh. Jadi tadi hadirin jamaah yang sedang mabit ya, yang sudah melaksanakan mabit, maka menjelang subuh itu diperintahkan dalam agama, dalam Al-Quran itu kita duduk dan di situ kita beristighfar kepada Allah dan mengevaluasi diri. Makanya kalimatnya itu ketika ayat 15-nya innal muttaqina fi jannatin wa uyun, di ayat 18-nya
wa bil ashari hum yastaghfirun, bahwa kebiasaan penduduk surga di dunia itu di waktu sahurnya menjelang subuh dia selalu memohon ampun kepada Allah SWT. Kalau dalam surat Ali Imran ayat ke berapa ya, lupa ayatnya, sama redaksinya, cuma sama terjemahnya tapi redaksinya berbeda, bahwa kehebatan seseorang itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, pada saat dia di waktu sahur itu dia beristighfar. Ketika seseorang di waktu sahur itu mengevaluasi diri dengan memohon ampun kepada Allah, maka dalam 24 jam perjalanan ketika dari subuh sampai menjelang subuh terevaluasi oleh kita. Kita ini banyak baiknya, banyak maksiatnya. Ketika orang selalu mengevaluasi diri, maka dia akan tahu dirinya bahwa pada satu hari itu banyak ibadahnya atau banyak kemaksiatan. Makanya itulah yang menjadi sukses sebuah kegiatan apapun di urusan dunia. Kalau nggak ada bahan evaluasi atau monitoring dan evaluasi, monef, kalau nggak ada pengawasan, kalau nggak ada audit ya, pengauditan kegiatan, itu tidak akan pernah sukses. Karena orang itu akan tahu pekerjaan yang dilakukan apabila ada monitoring dan evaluasi. Begitu juga hidup. Kalau hidup ini tidak ada waktu untuk mengevaluasi diri, maka kita akan berjalan waktu itu seadanya aja. Ini yang bahaya dengan berbahaya. Nah, sekarang kita coba melihat poin-poin yang harus kita perhatikan, dan poin ini menjadi evaluasi buat kita sendiri. Abu La'its atau Imam Samarkini mengatakan dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Jadi Tambihul Ghafilin ini kitab-kitab yang di dalamnya ghafil itu kan yang lalai ya. Jadi Imam Samarkini ini, Abu La'its namanya, dia dari daerah Samarkindi. Dia memberikan gambaran dalam kitabnya itu bagaimana supaya dalam mencari kasab, mencari kehidupan itu jangan sampai kita lalai. Yang pertama tipsnya itu bahwa kita, yang pertama yang harus ditanyakan kepada diri kita adalah satu, ayu akhirallahu min faraidillah li ajlil kasbi. Jadi yang pertanyaannya adalah apakah kita ini selalu mengakhirkan kewajiban kita kepada Allah karena urusan pekerjaan. Jadi ini menjadi pertanyaan kepada kita. Kalau kita selalu mengakhirkan, bahkan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diperintahkan, maka hidup ini sebetulnya sudah kelihatan standar hidupnya kita tidak berkah. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak perintah yang Allah perintahkan kepada kita semua, bahwa kita itu harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang terkenal suratnya surat An-Nisa ya, surat keempat ayat 59. Ini sudah terkenal dan bahkan menjadi satu ayat yang selalu disampaikan kepada kita semua. Jadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Ya, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Ini ayatnya sudah terkenal. Jadi wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada ulil amri, kepada pemerintah. Kepada pemerintah juga kita harus taat ya, walaupun pemerintah kita itu memberikan aturan-aturan yang sifatnya tidak bertentangan dengan agama. Jadi kalau kita hidup di Amerika, taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya, kita harus juga taat kepada pemerintah Amerika dengan ketentuan bahwa ketaatannya itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Memang kesulitan ya pada saat kita hidup di dunia ini. Sekarang ini beda zamannya pada saat zamannya baginda Rasulullah.
dan zamannya pada saat pemerintahnya Islam, khalifah. Ada khilafiyah, ada khalifahnya. Nah itu ya, jadi banyak sekali perintahnya. Kita coba lihat dalam surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 10. Allah menyampaikan di sini terkait masalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya kan gitu ya. Bahwasanya orang-orang itu sudah berjanji kepada Allah akan setia kepada janjinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya bahwa ketika kita sudah berjanji dan perjanjian itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan cara kita memaknai syahadatain kita pada saat ketika kita menerima agama kita. Kayak tadi disebutkan dalam zikir pagi itu ada satu kalimat yang sebetulnya itu menjadi komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini Rasulullah memerintahkan nih di saat di pagi hari bacakanlah 3 kali itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu perintah membacakan zikir 3 kali pada saat ketika setiap pagi dan petang. Itu adalah komitmen kita bahwa kita sudah ridho bahwa Allah sebagai Tuhannya, bahwa Islam sebagai agama kita dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya harus kita taati. Artinya bahwa kita harus memenuhi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Makanya yang pertama, ketika seseorang sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, sudah memenuhi janjinya ya kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang akan membuat kita komitmen menjalani kehidupan di dunia itu tidak akan pernah melalaikan perintah-perintah Allah. Dia akan selalu patuh dan taat kepada perintahnya. Makanya ciri keberkahan itu lihatlah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Semalam juga dalam kajian malam Ahad Ustaz Ahmad Alam ya, salah satu nasihatnya itu adalah kalau kita pingin amazing family katanya, keluarga yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, coba kita ini ya melihat contoh kita dalam masalah ibadah sholat. Ibadah sholat itu ini mengulang sebetulnya, tapi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sholat adalah menjadi sebuah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW, sholat itu menjadi pembeda sebetulnya. Pembeda seorang muslim dan seorang non muslim. Makanya kalimat hadisnya itu adalah bainar rajula wa baiнаsyirku wa kufr tarkus shalah. Yang membedakan seseorang itu dia musyrik, dia kafir, itu adalah dengan meninggalkannya sholat. Dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim ya. Dalam hadis yang lain, bainal muslim wa bainal kufran tarkus shalah. Yang membedakan antara muslim dan non muslim itu dalam meninggalkan sholat. Artinya bahwa ketika seorang muslim meninggalkan sholat, sebetulnya kalimat yang harus disampaikan dari Allah dan Rasulnya itu dia telah kufur, kafir, kufur amal di sini. Jadi makanya salah satu dosa terbesar setelah musyrik menyekutukan Allah itu dosanya adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dosanya itu besar sekali. Bahkan kalau kita bicara hukukul walidain, dosa kepada kedua orang tua itu besar sekali. Tapi jauh lebih besar ketika seseorang meninggalkan sholat. Nah ini yang kadang kita itu cuek dalam masalah ibadah sholat ini. Padahal salah satu yang menjadikan tanggung jawab seseorang itu supaya dia menjadi ahli sholat itu siapa? Allah menyampaikan adalah ayah dan ibunya.
Makanya dari usia 0 sampai 7 ini adalah usia emas sebetulnya. Ketika seseorang mendidik anaknya dengan baik di usia lahir sampai 7 tahun itu, ketika dia sudah memberikan pendidikan khususnya sholat, maka dia akan biasa sholat itu nantinya. Ini yang jadi masalah buat kita semua sebetulnya. Kenapa ketika anak berkembang di usia 7 tahun sampai 14, dari 14 sampai 21 sampai dewasa, kenapa anak kita itu tidak menjadi ahli sholat? Karena posisinya dari 07-nya. Banyak ibu dan bapaknya, khususnya bapaknya dan ibunya mendidik anaknya itu tidak memanfaatkan di usia-usia itu. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran gitu, wa'mur ahlaka bis shalah. Aku perintahkan kepadamu wahai ayah, ibu, wahai pemimpin keluarga, wahai ibu, apa itu adalah sholat. Makanya terukur sebetulnya ketika keluarga kita mau termasuk keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, ukuran pertama di dalam Al-Quran itu apakah keluarga kita itu ahli sholat atau tidak. Itu selesai sudah. Kalau keluarga kita itu sudah ada keluarga yang meninggalkan sholat, berarti kita sudah belum mendapatkan yang disebut rizki samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya perlu menjadi program atau kurikulumnya di rumah, bahwa target di rumah itu semua keluarga harus menjadi ahli sholat. Karena sangat besar dosa kita pada saat ketika seseorang meninggalkan sholat, maka kufur amal itu orang tersebut ketika meninggalkan sholat kita. Makanya sangat penting ya. Jadi mohon maaf hadirin, ketika banyak sekali hadis kalau kita bacakan bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat, maka dia sudah tidak menunaikan perjanjiannya kepada Allah. Dan di sini Rasulullah dalam hadis At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bahwa tarkus shalah itu faqad kafar, sungguh kufur, sungguh kafir, ingkar kafir itu kepada Allah SWT. Dan dosanya itu adalah sangat besar sekali ketika seseorang sengaja meninggalkan sholat. Bahkan sholat ini kalau dalam bahasa matematik, ketika nilai uang itu adalah karena ada bilangan di depannya. Kalaulah bilangannya 1, maka penambah nilai uang itu adalah 0 ya. Kalau 1, nolnya 3, 1.000 rupiah. Kalau nolnya 5, 100.000. Semakin banyak 0 di belakangnya, semakin nilainya itu tinggi. Kalau nolnya ada 9, jadi 1 miliar ya. Tapi kalau nolnya ada 12, berarti 1 T. 1 triliun. Ya, kebayang aja uang 1 triliun. Kemarin kita lihat di TV ketika Kejaksaan Agung menyerahkan sitaan uang ke negara sebanyak 13,2 T, di belakangnya duit semua ya. Kelihatan wah 13 triliun banyak sekali uangnya. Tapi ketika nggak ada 1, apakah 0 itu bernilai? Tidak. Makanya kalimatnya bahwa sholat itu Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari, bahwa yang menjadi salah satu amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah intinya adalah sholat kita. Makanya tadi ketika kata Imam Samarkini, kamu kalau jalani hidup jangan meninggalkan sholat, jangan mengakhir-akhirkan sholat. Ya, ini kita bicara belum berjamaah ya. Kita bicara memerintahkan Allah kepada Rasulnya kepada kita terkait masalah sholat. Makanya kalimatnya man taraka sholat fadul amaluhu. Ketika seseorang meninggalkan sholat, maka amalnya itu sia-sia. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, maaf ya, membaca Al-Quran, walaupun ibadah itu diterima oleh Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau melihat konteks hadis ini, ketika seseorang tidak melaksanakan sholat kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi amalan yang sia-sia.
sedekahnya, zakatnya, semua amal ibadahnya. Karena apa yang namanya sholat itu menjadi utama. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis ini Imam At-Tirmidzi juga, bahwa ketika seseorang menghadap dalam yaumil hisab, jadi kita itu akan melakukan perjalanan tuh hadirin. Nanti pada satu titik kita akan masuk pada yaumil hisab, hari di mana kita diperhitungkan, dihisab, buku kita akan dilihat. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumil qiyamah, itu adalah as-salah. Ketika seseorang pertama kali masuk kepada yaumil qiyamah, peradilan Allah, yang ditanyakan adalah salat kita. Makanya salat tersebut menjadi penting karena pertanyaan pertamanya adalah terkait masalah. Bahkan Rasulullah mengatakan, fa in salahat salat sairuhu amali. Jadi kalau salatnya baik, maka semua amal jadi baik. Kalau salatnya rusak, maka seluruh amalnya menjadi rusak. Makanya hadirin berbahagia, meninggalkan salat termasuk yang harus menjadi target kita di rumah tangga. Makanya kalau ada di sini jamaah yang masih belum menikah, pada saat ketika sudah menikah lalu Allah anugerahkan anak, masa emas itulah dari 0 sampai 7. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya menjadi ahli sholat, sehingga sholat ini menjadi salah satu indikator kita. Pertanyaan kepada diri kita, apakah hidup di dunia kita ini berkah atau tidak? Jadi kalau kita punya anggota keluarga 5, suami, istri, anak 3, kelima-limanya harus menjadi ahli sholat. Kalau ada aja satu aja di antara keluarga kita tidak ahli sholat, maka dia tidak akan mendapatkan yang namanya rezeki ketenangan dalam keluarga. Maka sebut sama sakinah mawaddah warahmah adalah salah satu indikator yang pertama. Kalau di keluarga kita menjadi ahli sholat semuanya top, berarti keluarga tersebut, ya. Makanya itu menjadi salah satu target kita sebagai ayah, bagaimana mengembalikan supaya di rumah itu menjadi ahli surga, ahli sholat. Makanya kesimpulannya terkait orang ketika sholat itu meninggalkan itu tadi amalannya sia-sia, mendapatkan azab yang sangat pedih, ya, di akhirat, ya. Dan menjadi salah satu target seseorang ketika diperiksa amal solihnya. Lalu nanti salah satu yang disebutkan di dalam hadis itu adalah ketika dia meninggalkan sholat itu adalah menjadi kufur, itu ya. Begitu ya hadirin berbahagia. Sekarang kita bicara masalah sholat. Saya pernah menyampaikan tapi harus kita ulangi. Itu yang pertama, bagaimana kita melaksanakan sholat. Kita lihat juga pertanyaan yang harus kita lontarkan pada diri kita. Apakah sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kita harus melihat indikator sebuah ibadah. Kalau ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan ibadah sholat ini menjadi amal soleh kita, maka ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama, sholat yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Udah jelas ya? Kita melaksanakan sholat, kenapa? Karena diperintah Allah dan Rasulnya. Dan tata cara apa yang kita lakukan dalam sholat itu harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Nah, teknik ibadah sholat ini hadirin, saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ada beberapa perbedaan, ada beberapa teknik yang berbeda. Di antara teknik yang berbeda itu, yang penting semua yang dilakukan itu berdasarkan ilmunya. Karena kalau kita melakukan ibadah sholat tanpa ibadah itu dasarnya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, akan ditolak ibadah kita. Al-Quran dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 36 itu Allah menyampaikan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan sesuatu itu kalau tanpa ilmu.
Yang penting semuanya ada ilmu dan dasarnya, walaupun berbeda tata caranya. Kita yang penting itu bersanad. Jadi jalurnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Saya pernah membahas kajian di Ahad pagi ini, dari takbir sampai salamnya sholat sudah ada perbedaan teknik ibadah, tapi ternyata banyaknya sama gitu. Kayak di subuh aja ada yang beda. Ketika imam itu ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai. Dua-dua hal yang berbeda. Kita yang penting sholat itu berdasarkan ilmu, nggak usah jadi ribut ya. Yang kedua, kita melakukan sholat itu harus ikhlas, harus betul-betul bahwa liwajhillah ya. Jadi kalau bahasa surat Al-Lail itu dalam 2 ayat terakhir di surat tersebut, ketika kita melakukan sholat itu liwajhillah, kalimatnya illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Jadi kalau melakukan sesuatu ibadah itu harus liwajhillah, karena Allah. Tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan sholat itu karena ada mubtada, ada orang kedua. Nah ini yang bahaya sebetulnya. Makanya banyak orang yang melakukan ibadah lalu ibadahnya kecewa ya. Itu karena apa? Karena dia tidak ikhlas dalam melaksanakan. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, yang kedua indikatornya ikhlasnya ibadahnya. Ikhlas itu karena semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada 4 kan ya, ada yang ketiga, sholatnya itu harus ada ruhnya. Ini sudah tingkatan tinggi. Harus bisa menghayati apa yang kita lakukan sholatnya. Makanya salah satu yang harus kita pelajari dan menjadi wajib, bacaan sholat itu minimal tahu terjemahnya. Jadi ketika pada saat sujud, ruku, pada saat semua gerakan dalam sholat lalu ada bacaannya, maka yang supaya kita bisa menghayati dan ada ruh dalam ibadahnya, maka perlu tahu terjemahnya. Nah ini sebetulnya yang kita kadang cuek ya. Maka ada satu Al-Quran, ayat itu mengatakan wala taqrabus sholat. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Salah satu terjemah atau tafsirnya dari Al-Quran itu, ketika seseorang sholat tapi tidak tahu apa yang dibaca, itu semua orang mabuk gitu. Maksudnya ada sampai segitu penafsirannya. Udah jelas kalau orang mabuk lagi sholat kan udah kelihatan. Ini bahasa yang menafsirkan para ulama itu, ketika orang sholat lalu apa yang dibaca tidak mengerti, tidak ada dialog dalam sholatnya, tidak menghayati apa yang dibacanya, berarti kita kayak orang mabuk aja itu sholat itu. Makanya jangan begitu. Maka syarat yang ketiga dalam bahwa sholat itu menjadi spesial di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghayati dalam melakukan ibadah. Maka mi'rajnya seseorang hamba dengan Allah itu adalah bertemunya dengan Allah itu adalah ketika dia sholat. Bahkan ketika meminta doa kepada Allah yang terdekat dan yang makbul itu adalah pada saat ketika sholat. Kenapa sholat itu disebut doa? Karena semua kebacaannya menjadi doa. Makanya kita itu berlama-lamalah dalam sholat itu, karena dalam sholat itu doa. Ayo dina sholatnya cepat, ge sholatnya zikirnya boleh lama, tapi artinya dalam sholat itu juga sudah doa. Jadi hadirin, jadi tidak semudah itu, tapi nggak apa-apa, memang ibadah itu harus bertahap. Mungkin kita pada tahapan ini. Baru yang keempat, ketika seseorang melakukan sholat tersebut, maka sholat tersebut harus berdampak. Nah ini yang sangat yang banyak orang yang jauh dari ibadah sholatnya. Jadi kalau tadi kata Imam Samarkand, kalau ingin berkah kamu itu jangan mengakhirkan kewajiban kepada Allah, termasuk salah satunya sholat. Maka ada perangkat-perangkat indikator yang harus kita perhatikan di dalam sholat. Nah sholat yang
keempat ini adalah apakah sholat ini sudah berdampak pada diri kita? Dampak dari sholat itu buahnya adalah akhlakul karimah. Makanya ketika saya sampaikan sebuah hadis qudsi itu perkataan firman Allah tapi dalam bentuk hadis. Siapa mereka yang berhasil diterima sholatnya? Bagi Allah menyampaikan dalam hadisnya itu bahwa ternyata indikatornya ada 3. 1, sholat melahirkan tawadu, gitu kan? Jadi kalau ibadah ruku dan sujud itu membunuh kesombongan. Sifat sombong itu akan terbunuh dari diri kita apabila kalau sholatnya sudah diterima oleh Allah SWT. Innama taqabbalus shalah, sesungguhnya sholat kita diterima, kata dalam hadis itu yang pertama adalah memang ta'adoma liadomati. Ini saya mengulang terus supaya mengingatkan. Jadi kalau kita melihat bahwa sholat ini menjadi dampak kepada kita, kalau kita masih ada sifat sombong dalam hidup kita, berarti sholat yang kita lakukan itu belum berdampak pada diri kita. Makanya ayo sholat itu lahirkan pada diri kita tawadu, rendah hati. Cirinya cuma 2 sebetulnya. Kita ini suka menerima kebenaran enggak? Oh iya suka, berarti sudah top tawadu itu, menerima kebenaran. Yang kedua, kita suka meremehkan orang lain enggak? Oh suka meremehkan, berarti masih song. 2 ini. Kalau 2 ini ada pada diri kita, tidak pernah menolak kebenaran, tidak pernah meremehkan orang lain, bahkan menghargai, bahkan berkhidmat kepada orang lain, berarti kita sudah sholatnya hebat, bisa melahirkan sosok itu. Banyak orang yang melakukan sholat rutin tapi tidak berdampak pada dirinya. Masih ada sifat dengki, masih ada sifat pengupat, masih ada sifat pencela, masih ada gibahnya, masih ada prasangkanya, masih buruk perilakunya. Kenapa? Karena sholatnya tidak berdampak pada pribadi. Ketika seorang anak sholatnya hebat, maka dia akan patuh kepada aturan-aturan agama terkait masalah seorang anak. Kita juga seorang anak, masih ada orang tuanya. Makanya ketika orang sholatnya hebat akan melahirkan sosok pribadi anak yang solih dan solihah. Makanya bicara sholat aja sudahlah beres seperti urusan, hadirin. Ketika banyak para ulama mengatakan beresi lu sholatnya, maka semua urusan sudah beres. Makanya kalimat pertama adalah pada saat ketika kata Imam Samarkindi itu bahwa ketika seseorang indikator hidupnya berkah atau tidaknya adalah dia tidak pernah lalai terhadap kewajiban yang harus yang diperintahkan Allah dan Rasul. Gitu ya. Bahkan di dalam surat An-Nisa itu indikator bahwa ketika sholat kita itu ada'us sholat, kalimat dalam Al-Quran itu ada'us sholat. Ada'us sholat itu terjemahannya adalah mereka yang berdiri sholatnya tapi malas ya, tidak bermakna dari sholat itu. Surat An-Nisa surat keempat ayat 142. Itu salah satu indikator seorang orang yang munafik, orang munafik itu. Makanya hadirin, yang pertama ini harus perlu disikapi dengan sikap terbaik. Bicara masalah perintah puasa aja, ini saya sampaikan aja. Ketika seseorang diperintahkan dalam rukun Islam itu harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah, barang siapa yang berbuka saja sehari dalam puasa di bulan Ramadan dan tidak ada keringanan membuka puasa itu dengan sengaja, maka kalimatnya di dalam Al-Quran ini, dalam hadis ini disebutkan, maka dia tidak akan diterima walaupun dia berpuasa setahun mengganti 1 hari pada saat di bulan Ramadan. Coba lihat kehidupan di masyarakat.
Ketika masuk Ramadan aja, hari pertama, hari kedua, ketiga masih sigap ya. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya, banyak hamba Allah itu sudah lelah dengan perintah puasa. Sudah banyak bebas buka saum pada saat ketika di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah mengancamnya, barang siapa ketika berbuka di bulan Ramadan satu hari saja dengan sengaja, tidak ada rukhsah. Rukhsah itu kalau tidak sakit, kalau tidak dalam perjalanan, ya. Kalau kita termasuk orang yang tidak kuat puasa itu kan beda. Silakan untuk berbuka, tapi ada yang menjadi ketentuan fikihnya, aturan-aturannya di dalam Islam. Kalau kita sengaja tidak saum saja, itu kan lalai terhadap perintah Allah. Maka ketika kata Rasulullah, kamu puasa setahun penuh saja, tidak bisa mengganti puasa yang sehari itu yang kita tinggalkan. Makanya luar biasa sebetulnya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, makanya pada kesempatan hari ini perlu saya sampaikan bahwa yang pertama indikator adalah bahwa kita pertanyaan itu akan menjadi sebuah indikator apakah kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan atau tidak. Pertanyaannya, apakah kita suka mengakhir-akhirkan kewajiban atau bahkan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah karena urusan di dunia ini. Yang kedua, kata Abu Laits dikatakan la yu'di ahada min khalqillah. La yu'di ahada min khalqillah li ajli kasbi. Pertanyaan yang kedua, apakah kita melihat diri kita itu suka menyakiti makhluk yang lain enggak? Jadi makhluk ketika kita di dunia ini suka menyakiti makhluk Allah itu kan banyak. Ada manusia, ada hewan, ada binatang, ya sama tumbuhan dan alam, itu semua menjadi makhluk Allah, ciptaan Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah kita itu selalu menyakiti, selalu zalim kepada hamba Allah? Nah ini sebetulnya Allah sudah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah, harus sayang. Ketika Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, irhamu, sayangilah wahai kalian, wa yarhamumur rahman, sayangilah ciptaan Allah di dunia ini, maka Allah akan sayang kepada kita. Karena salah satu kerusakan tampak di dunia ini adalah oleh tangan-tangan manusia. Nah ini makanya yang kedua itu, apakah pertanyaannya cuma sedikit. Saya pernah ceramah kemarin, tapi mencontek ceramahnya dari kemarin juga sudah saya sampaikan di sini. Sebetulnya mudah melihat diri kita itu menjadi orang yang hebat di mata Allah dalam masalah ini. Pertanyaannya 3 aja kemarin ya, masih ingat? 1, 3 sa gitu ya kemarin itu. Saya aman bagimu. Jadi kita itu harus aman bagi orang lain. Kalau kita membuat orang jadi sakit hati oleh kita, oleh lisan kita, perbuatan kita, berarti kita itu sudah memiliki akhlak yang buruk sebetulnya, walaupun dia ahli sholat, karena nggak aman. Makanya Rasulullah dalam hadisnya disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, man salimal muslimun al muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, kan gitu. Seorang muslim itu menjadi selamat dari kaum musliminnya dari apa? Dari lisan kita dan perbuatan kita. Jadi standarnya cuma satu aja. Kita ini lisan kita sudah aman gak bagi keluarga kita? Lisan kita sudah aman gak buat tetangga kita? Lisan kita sudah aman kepada teman kerja kita dengan perbuatan itu? Kalau kita sudah aman lisan dan perbuatan kita, berarti sudah bagus akhlak kita. Saya yang kedua, masih ingat Bu Haji? Saya menyenangkan bagimu. Jadi kita itu melihat hidup itu, kita itu suka menyenangkan orang lain enggak? Suka menyenangkan di keluarga enggak?
Suka menyenangkan kepada saudara kita enggak? Suka menyenangkan di tempat kerja enggak? Makanya budaya di dalam Islam itu ketika kita bergaul, yang pertama yang harus kita lihatkan kepada orang lain itu apa? Senyum, betul ya? Makanya budaya 5S di sekolah. Senyum, salam, senyum, salam. Pertama senyum dulu, setelah itu ucapkan salam, ketiga menyapa dengan sopan dan santun. Diajarin ya dalam. Itu sebetulnya membuat kita supaya senang. Makanya semalam juga Pak Ustadz Ahmad Alam bahwa tips dalam bagaimana family kita, keluarga kita menjadi keluarga yang hebat, salah satunya adalah satu sama lain harus saling menyenangkan. Anak harus bisa menyenangkan orang tua dengan cara jadi anak yang solid dan soleh. Yang berikutnya apa? Saya menyenangkan bagimu. Kalau tiga ini nih, aman bagi orang, menyenangkan bagi orang lain, yang ketiga bermanfaat bagi orang lain, berarti kita sudah termasuk yang mendapatkan keberkahan. Akhlaknya baik. Ada orang itu yang tidak memperhatikan itu, ya. Makanya kita harus berusaha terus bagaimana supaya hidup ini menjadi aman bagi orang lain, menyenangkan bagi orang lain, dan yang ketiga adalah berguna, bermanfaat bagi orang lain. Begitu ya? Maaf ya, sebentar lagi, 2 menit lagi. Berikutnya yang ketiga, kata Imam Abu Lais bahwa yang ketiga supaya kita menjadi berkah itu ayak sudah kasbihi istighfafan li nafsihi. Nah ini walialihi walayak sudah bil jam'ah wal kithra. Nah ini yang kita lupakan sebetulnya. Kalau kita kerja itu jangan hanya untuk keluarga saja, hanya untuk dirinya dan keluarganya. Kalau kita bekerja itu tujuannya tidak hanya untuk keluarga dan dirinya, tapi ayak sudah bihil jam'i, tapi ada bagian yang harus diberikan untuk jamaah, untuk orang lain berbagi, maka kita sudah berkah sebetulnya. Tidak ada orang tanya nyari gawe balik ke iman, nyari gawe apa pokoknya macam keluarga we. Tidak pernah mikirin yang saudara kerabatnya, tidak pernah melihat untuk bagaimana dia berbagi. Ini kan kita itu kadang egois gitu, individualisme dalam hidup, gak mau peduli. Padahal sebetulnya yang namanya disebut kepedulian, yang disebut hablum minan nas, kan selalu perkataan itu hablum minallah, hablum minan nas. Padahal hablum minan nas itu adalah hasil daripada kita berhablum minallah. Makanya lihat orang itu di hablum minan nas, hablum minallahnya dan hablum minan nas. Ibadahnya hebat, ibadahnya top, tapi hubungan dengan manusianya juga hebat. Cuma ya hubungan dengan Allahnya hebatnya, sholatnya hebat gitu ya. Tapi hubungan dengan manusianya tidak hebat. Ada yang gitu? Ada, banyak bahkan. Karena kepentingan ibadahnya hanya ritual saja, tidak bisa bermakna kepada dirinya. Makanya yang ketiga, bahwa ketika seseorang berkah itu kalau nyari duit, nyari kehidupan di dunia ini, maka harus bermanfaat dalam bentuk berbagi. Jadi kalau disisihkan dong, ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya, ada wakaf sedekah, wakaf jariyah, wakaf ya, ada apalagi ada hadiah, ada hibah, ada apalagi qardul hasan, pinjaman kebaikan. Hal-hal gitu kan harus kita lakukan. Kita sudah kena hisab sudah kena waktunya dan besarannya, haul dan hisabnya, maka wajib zakat. Apa yang kita terima setiap bulan, apa yang kita terima setiap minggu, maka wajib infak. Kalimatnya wajib, bukan lagi sunnah. Kita bicara sedekah, sedekah itu hobi. Orang kalau sudah hobi berbagi beda kualitasnya. Dia pasti orangnya kaya lah yang kayak gitu. Karena hobinya bagi we. Gitu.
Makanya kata Abu Laid, dan Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki itu harus tidak hanya untuk dirinya, untuk keluarga kita sendiri, tapi harus untuk jamaah. Makanya jamaah-jamaah yang bagus itu yang ngumpulin biasanya, bener ya? Ada komunitas A, pasti dia ada rereongan. Makanya sekarang Pak Gubernur dalam surat edarannya ada yang disebut poe ibu, sapoe sarebu katanya. Rereongan dari RT, RW, di sekolah, di instansi, silahkan untuk mengisi poe ibu itu, tapi sesuai kemampuannya. Bisa saja tiap hari, bisa 500 rupiah, bisa apa segalanya. Silahkan setiap hari kita memasukkan. Kalau di BKP ini masih ada yang suka bukan jimpitan perelek. Masih ada ya Pak Supri di RT 2 ya. Kalau nggak salah di RT 2 itu ada perelek setiap malam Jumat, setiap warga nyimpen beras sedikit secangkir. Itu kan rereongan budaya Sunda. Nah, kemarin dibuatkan surat edaran bahwa ada yang program poe ibu, sapoe sarebu. Tapi kalau mau 500 boleh, kalau enggak juga. Tidak ada paksaan. Dan uang itu nanti menjadi solusi buat masyarakat. Ini saya juga sudah melakukan itu di sekolah saya. Jadi nanti uangnya itu untuk membantu pendidikan anak. Kalau dia kekurangan tas, tidak bisa beli sepatu. Nah, terus yang kedua adalah di dalam surat edaran itu untuk kesehatan. Jadi kalau ada orang tua yang sakit perlu dibantu, maka dananya dari itu. Ini sebetulnya diajarkan di dalam Islam bahwa kita kalau mau berkah, maka apa yang kita miliki harus untuk semua. Makanya kalimat dalam surat Al-Ma'arij itu, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta kita ada hak orang lain. Nah, gitu ya. Jadi itu yang bisa standar. Dan yang keempat adalah ini Allah yajhada nafsahu bil kasbi jidan. Jadi jangan berlebihan. Hubud dunia lah berlebihan sampai lupa waktu. Dan yang terakhir bahwa apa yang kita terima itu adalah rezeki dari Allah. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang kita miliki dari keluarga itu, harus yakin itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu begitu, bahwa apa yang kita miliki itu adalah hasil daripada jerih payah kita. Yahsabu anna malahu ahladah, mengira harta kita akan mengekalkan. Harta kita yang kita miliki hasil kerja kita. Banyak orang seperti itu sehingga lupa bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan itu semua adalah harus minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin berbahagia, apa yang dilakukan pesan daripada apa yang dipesankan oleh Imam Samarkini ini kepada kita semua menjadi bahan evaluasi supaya kita hidup ini mendapatkan keberkahan. Berkah dalam Islam itu ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikannya. Apapun yang kita miliki harus betul-betul nantinya menjadi tambah kebaikan kita. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi semua apa yang saya sampaikan itu adalah pesan dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita bisa mentaatinya apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mari kita coba sampaikan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulama kita Abu Laid Imam Samarkindi, bahwa 5 tips yang disampaikan sebagai indikator kita termasuk orang yang berkah atau tidak, maka kita sampaikan, kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasul, dan kami insya Allah akan taat. Demikian, mari kita sama-sama menutup doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini hari ini ada sarapan dari teman-teman Mabit ya. Mangga silakan jamaah untuk ini.